Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya David Adriansa. Saya dari MI Yatem Persawahan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi biologi mengenai apa itu perkembangan dan pertumbuhan, apa itu metabolisme, dan apa itu enzim. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses di mana bertambahnya jumlah sel, ukuran volume, dan massa suatu makhluk hidup. Dan perkembangan adalah proses di mana menuju kedewasaan atau pematangan suatu fungsi organ makhluk hidup menjadi lebih sempurna. Perbedaan dari keduanya itu yang pertama ada bersifat irreversible dan reversible. Kalau pertumbuhan itu bersifatnya irreversible, tidak dapat kembali. Sedangkan perkembangan bersifat reversible, dapat kembali. Dari sifat yang kedua cirinya yaitu adalah bersifat kualitatif. Kualitatif kalau perkembangan itu bersifat kualitatif, yaitu tidak dapat dihitung atau dibagi, sedangkan pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, dapat dihitung dan dibagi. Begitu. Dan hormon-hormon yang dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan itu ada beberapa hormon. Yang pertama auksin, yang kedua gibberellin, terus selanjutnya yang ketiga stokonin, keempat gas etilin, kelima asam asibsat, dan juga formen dan asam tromalin untuk tumbuhannya. Nah, materi yang kedua selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu tentang metabolisme. Apa sih metabolisme itu? Metabolisme itu adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Metabolisme itu terjadi dari dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu adalah proses di mana penyesuaian, misalnya seperti fotosintesis. Yang kedua katabolisme, yaitu proses penguraian, seperti misalnya respirasi sel. Nah, kedua proses tersebut saling berkaitan karena untuk menghasilkan sebuah energi dan juga memenuhi kebutuhan penting dalam tubuh. Terus yang materi selanjutnya yang ketiga yaitu enzim. Apa itu enzim? Enzim itu adalah senyawa protein yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator. Enzim juga dapat meningkatkan laju reaksi metabolisme tetapi tidak ikut bereaksi enzimnya. Nah, enzim itu bekerja secara spesifik hanya terhadap substrat tertentu. Contohnya amilase itu fungsinya memecahkan pati. Terus lipase itu fungsinya memecahkan lemak. Terus dilanjut lagi ada pepsin. Nah, pepsin itu fungsinya untuk memecahkan protein. Nah, itu aja. Jadi dapat disimpulkan dari yang tadi saya sudah jelaskan, perkembangan dan pertumbuhan itu adalah proses di mana menuju kedewasaan, pematangan suatu makhluk hidup, suatu fungsi organ makhluk hidup menjadi lebih sempurna, dan juga proses di mana menuju proses di mana bertambahnya ukuran volume, terus jumlah sel dan massa suatu makhluk hidup. Serta enzim yaitu senyawa protein yang dihasilkan oleh sel-sel makhluk hidup yang berfungsi sebagai biokatalisator. Dan metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Ya, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.